Oke, selamat pagi Pak Dwi. Pagi. Selamat pagi, selamat bertemu di morning briefing hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015. Dengan saya Tita dari Morning Pascal. Sebelum kita membahas materi hari ini, saya akan sedikit mereview mengenai data penting yang kemarin keluar. Itu ada inflasi. Inflasi Amerika itu naik 0,1% di bulan Juli, di mana estimasi sebelumnya ada 0,2% dan bulan sebelumnya itu 0,3%. Kemudian mengenai data crude oil inventory atau persediaan minyak mentah yang hasilnya ternyata lebih besar ya, 2,6 million barrel, jadi lebih tinggi dari forecast dia minus 0,6 million per barrel dan sebelumnya itu minus 1,7 million per barrel. Oke, Padi, mungkin akan bahas ini untuk hari ini mengenai hasil FOMC tadi malam, terus adanya suplai minyak yang melimpah yang menjadi masih perhatian saat ini, kemudian trading with high probability ini akan dibahas lebih lanjut oleh Padi. Oke, Padi, silakan dimulai, Pak. Ya, selamat pagi semua. Pada pagi ini saya akan membahas mengenai pertama sekali adalah respon dari FOMC Minute yang direspon cukup bagus di market Amerika Serikat, namun sebagian merespon negatif di komoditi disebabkan oleh beberapa hal. Pada isi pertemuan mayoritas yang telah terjadi pada akhir bulan Juli yang lalu, diumumkan beritanya tadi malam atau tadi pagi, yaitu mayoritas pejabat Federal Reserve menilai ekonomi Amerika Serikat telah mendekati sebuah kondisi yang diperlukan untuk menaikkan tingkat suku bunga, Bu Tita. Jadi sebetulnya bulan September sebentar lagi kemungkinan besar apabila melihat dari isi dari materi atau nutrien rapat yang telah terjadi cukup positif untuk kenaikan tingkat suku bunga pada bulan September. Hal ini juga yang dinanti-nantikan oleh beberapa pelaku pasar sehingga direspon cukup bagus dari pergerakan yang mempunyai volatilitas yang cukup bergairah atau cukup membuat pengaruh terhadap pergerakan harga. Kemudian juga kita melihat bahwa inflasi yang diumumkan tadi malam tidak cukup bagus, namun masih dalam kriteria normal. Kemudian juga hal ini juga dikesampingkan di dalam uh, setiap uh, setiap pembicaraan mengenai tingkat suku bunga, karena tidak terlalu signifikan untuk pergerakan perubahan dari data-data sebelumnya. Jadi masih dianggap suatu nilai yang masih bisa diabaikan untuk sementara waktu. Namun begitu, tetap saja target 2% masih menjadi pembicaraan dari sebagian dari petinggi Fed. Jadi saya kira dari respon fundamental Amerika Serikat sendiri cukup bagus. Kemudian hal yang membuat negatif adalah perlambatan ekonomi China yang bisa mengakibatkan perubahan perekonomian dunia. Karena kita tahu bahwa China sendiri membawa pengaruh yang cukup besar di kawasan Asia maupun di belahan dunia yang mempunyai peranan penting terhadap uh, tolok ukur perekonomian seluruh kawasan. Nah itu dia FOMC meeting result yang dihasilkan uh, mendekati dalam titik normal atau dalam kondisi kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi dalam waktu dekat ini, setidak-tidaknya pada akhir tahun 2015 ini. Kemudian masalah oil yang cukup menarik di sini, saya akan membahas masalah lainnya mengenai masalah oil. Nah ini dia, ternyata crude oil stock change yang terjadi cukup tinggi dari minus 1,6 million barrel per day dilaporkan untuk EIA sendiri ternyata meningkat menjadi 2,6 million barrel per day. Hal ini juga sejalan dengan perkiraan dari API, Association Petroleum di Amerika Serikat, yang menyatakan persediaan juga cukup tumbuh di atas nilai positif, yaitu 2,3 million barrel. Jadi kedua data ini membawa pengaruh yang cukup signifikan, saya kira, untuk pergerakan harga oil tadi malam setelah diumumkan stok ini, maka terjadi penurunan kembali di harga oil lebih lanjut. Kemudian ada pertanyaan, Bu Tita, mungkinkah harga oil mencapai tingkat 15 dolar? Menurut Bu Tita ini mungkin nggak, Bu?
Oke, Pak Di. Jadi sebenarnya sejauh ini kalau kita lihat yang hasil Fed semalam itu sebenarnya Fed juga masih khawatir ya Pak akan pertumbuhan global dan melihat turunnya harga minyak saat ini ya Pak Dwi. Ya, saya tanya ke Ibu, $15 per barrel mungkin nggak nih pergerakan oil? Mungkin saja Pak, tapi sementara ini view-nya mungkin akan mengejar dulu yang histori kemarin tuh ya 33,19-nya mungkin ya Pak Di ya. Sudah mau di break ya Pak. Ya, tujuan $15, beberapa pengamat menyatakan mungkin saja disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kita melihat Fed budget atau fact budget yang dianggarkan oleh beberapa negara pengekspor minyak, ternyata Libya telah mengalami penurunan yang cukup turun, yaitu mencapai ke minus 140 eh, dalam hitungan anggaran $60 per barrel untuk harga minyak. Kemudian telah lama sekali Libya mengalami penurunan defisit pelebaran defisit dari neraca perdagangan dia. Kemudian pada tahun 2014 sendiri telah mengalami defisit yang cukup besar, yaitu mencapai minus 100 di dalam ukuran standar, yaitu $60 per barrel. Jadi kalau kita melihat dari chart sendiri, Libya lebih dulu mengalami krisis di bidang anggaran mereka. Kemudian Algeria juga tahun 2014 mengalami penurunan, namun lebih turun lagi pada tahun 2015 ini. Kemudian Saudi Arabia ternyata masih bertahan di kisaran harga minus 40 di dalam skala $60 per barrel harga minyak. Nah, kalau kita melihat dari Saudi Arabia sendiri tidak terlalu besar defisitnya dibandingkan dengan Libya. Negara pengekspor utama di OPEC maupun yang mempengaruhi pergerakan harga minyak sendiri memang telah mengalami defisit, namun tidak terlalu terpengaruh sangat besar dibandingkan dengan Libya. Dalam arti kata, Saudi Arabia masih bisa menahan defisit dia dengan cadangan devisa yang cukup besar, meskipun saat ini terus mengalami penurunan. Kemudian Kuwait, yang kita tahu sebagai pengekspor minyak juga, masih mengalami surplus, di harga kisaran $45 per barrel. Di bawah itu masih mengalami surplus, namun mempunyai ancaman terhadap defisit lebih lanjut. Berbeda tahun 2014 yang lalu, masih cukup untung dibandingkan dengan Saudi Arabia, dan pada tahun 2015 ini juga masih surplus di dalam anggaran belanja mereka. Jadi saya kira data ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Saudi masih cukup kuat untuk menahan reserve, masih cukup kuat menahan dari pergerakan harga minyak yang di bawah $45 per barrel. Satu itu. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan, kemudian ada dugaan bahwa terjadi oil storage atau penyimpanan oil yang masif cukup besar dari negara Iran. Dan ini saya ambil data dari Reuters, kemudian Reuters juga menyunting data dari Windward. Windward merupakan perusahaan yang menyediakan data-data mengenai maritim dan biasa dipergunakan oleh beberapa perusahaan minyak, kemudian beberapa perusahaan yang mempergunakan kelautan menjadikan bisnis ini bisnis utama mereka. Jadi data-data ini cukup dipercaya karena mereka mempunyai fasilitas untuk mendeteksi setiap kegiatan yang berada di laut. Nah, ini terjadi di Iran sendiri, ditenggarai terus-menerus menyuplai atau menyimpan oil dalam jumlah yang sangat besar. Itu mencapai ke 50 ribu million barrel. Kemudian pada bulan Juli kemarin juga mencapai titik terkuat, yaitu di 52 ribu million barrel. Kemudian juga pada bulan Agustus ini mengalami penurunan. Saya kira sudah mulai terjadi pada bulan Juli kemarin yang cukup drastis, yaitu mencapai 52-53. Nah, ini ditenggarai juga Iran telah mengambil keputusan untuk menyimpan banyak dari minyak untuk mencadangkan apabila harga meroket, maka dia akan mengalami keuntungan cukup besar. Kemudian kalau kita melihat juga bahwa Iran pada tahun 2016 yang akan datang akan memenuhi dari suplai minyak cukup besar sampai 500 hingga ke 1 juta barrel per day. Jadi ini laporan dari Reuters sendiri yang diperkirakan juga untuk jangka pendek akan mensuplai dari minyak, ya, dari minyak ke beberapa kawasan
dalam tempo dari sekarang dalam tempo 6 atau 7 bulan ke depan. Jadi kita lihat pergerakan harga oil yang rendah ini dimanfaatkan untuk menyimpan lebih banyak storage di floating sea atau di lautan yang mempergunakan beberapa kapal yang sangat besar, yaitu ULCC yang bisa mengangkut sekitar 3,7 juta barrel dalam satu angkutan. Kemudian dari VLCC sendiri mampu mengangkut sekitar 2,7 juta barrel. Jadi beberapa kapal dikirimkan ke tengah laut untuk menyimpan minyak ini. Jadi intinya bahwa negara pengekspor minyak sendiri yang terbesar nomor 4 di dunia telah mengambil posisi untuk siap-siap apabila harga minyak melonjak ke atas atau naik. Nah, kita juga dapat mengambil keputusan ini, meniru dari keputusan dari Iran ini untuk siap-siap untuk mengambil posisi buy juga di oil, di pergerakan harga oil WTI yang ada di PT Monex ini. Demikian Bu Tita untuk ulasan mengenai storage ini. Sekarang mengenai kemungkinan dalam trading nih, peluangnya gimana nih Pak Pradi? Peluangnya kita setiap harga turun di sekitar $35 per barrel atau $5 per barrel, penurunan setiap $5 per barrel, dapat mengambil keputusan untuk pengambilan posisi buy dengan perhitungan menjaga floating yang terjadi. Kemudian apabila kita transaksi jangka pendek juga dapat memanfaatkan technical analysis yang disediakan oleh kita melalui OTC Chartis maupun oleh di Monex Trader sendiri dapat kita analisa secara teknikal dengan time frame lebih kecil, pengambilan posisi short atau sell juga dapat diambil. Jadi kita bisa mengambil posisi yang yang bergejolak di minyak ini, mengambil posisi buy dan sell bersamaan. Namun secara fundamental kita tetap menyarankan untuk pengambilan posisi buy untuk jangka panjang, Bu Tita. Ini ada pertanyaan, apakah ada dampak pada pergerakan harga West Texas Intermediate atau WTI dari kesepakatan nuklir Iran bulan lalu, Pak Dwi? Ada, pasti ada. Diperkirakan langsung nanti akan terpengaruh sekitar 2 bulan hingga ke 7 bulan ke depan. Jadi Iran memproduksi minyak sekitar $500 per barrel, menambah $500 per barrel untuk produksi sekitar 2 bulan ke depan untuk WTI. Kemudian juga sekitar 1 juta million barrel untuk ke 6 hingga 7 bulan ke depan, Bu Tita. Ini datanya ada di Reuters. Nah, data ini kita dapat manfaatkan apabila nanti terjadi over supply lagi pada bulan 2 bulan atau ke 7 bulan mendatang, ada kemungkinan pergerakan oil akan terus tertekan. Oke, Bu Tita, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan saja ya. Tadi Pak Dwi bahas sedikit mengenai, ya Pak Dwi. Ya. Tadi Pak Dwi membahas mengenai kemungkinan peluang tradingnya sendiri itu dalam bentuk auto chartisnya ada nggak Pak Dwi? Oh ya, kita ini sebagai contoh ini dia. Selanjutnya apa yang kita bisa ambil di pergerakan harga komoditi yang ada di Monex maupun di currency yang ada di Monex. Nah, kita gampang saja, tidak terlalu susah-susah untuk menganalisa karena sudah kita analisakan melalui OTC Chartis dengan memperlihatkan probabilitas kebenaran untuk pergerakan harga. Sebagai contoh, kanan bawah itu ada di web OTC Chartis atau di pattern OTC Chartis yang ada di Monex sendiri, nanti bisa di-download. Bagi yang mempunyai account real, nanti akan terlihat di sini. Apabila kita memilih probabilitas di atas 60%, sebagai contoh di oil sebelah kanan, terbaca 66% probabilitas akan mencapai ke angka $43.68 per barrel untuk di minyak dengan time frame 240 menit. Jadi kita bisa mengambil keputusan di sini langsung dengan mengambil keputusan stop loss juga terbatas di wilayah support. Jadi kita tidak usah menganalisa secara rumit-rumit, kita terima saja ini probabilitas secara kuantitatif yang telah dihitungkan yang cukup akurat saya kira, dengan memperkirakan keadaan 6 bulan ke belakang. Forecast juga telah ada, kemudian
pattern-pattern juga ada secara otomatis akan digambarkan di auto chartis itu sendiri, Bu Tita. Dan contohnya untuk saat ini langsung ke market ya. Langsung ke market untuk auto chartis. Nah, ini dia. Terlihat Bu Tita ya? Ya, lihat jelas Radwi. Jadi Nah, memang ya. kalau lihat dari chart sini kemungkinannya memang lihat oil masih memungkinkan untuk bearish ya Pak Dwi. Ya, meskipun dalam keadaan bearish sendiri kita dapat mengambil posisi sell ya, posisi sell saat ini. Namun jangka panjang kemudian kita melihat analisa kuantitatif masih menunjukkan kemungkinan untuk langsung ke angka $43 per barrel Bu Tita berdasarkan auto chartis 66%. Nah, simbol sendiri di sini ada angka. Ya, simbol sendiri ada angka 71%, ini dihitung berdasarkan 461 simbol yang ada yang dideteksi di crude oil, kemudian pattern juga terdeteksi sekitar 4.245 pattern yang terjadi di crude oil di berbagai macam time frame, ternyata benar sekitar 2.945. Jadi terbaca di sini secara kuantitatif pattern memberikan angka di atas 50%, maupun simbol juga memberikan angka 50%. Dalam arti kata taraf kepercayaan kita berada di atas 50%, minimal di angka 66% untuk total probabilitas keadaan naik untuk di oil di kisaran harga 43.60-an. Ini di komoditi, ini banyak sekali untuk hari ini di atas 60%. Terlihat dengan jelas ya, di silver juga ternyata telah menyentuh, tapi masih dalam wilayah area target dia, yaitu sekitar $15. Kemudian di yang lainnya di berbagai macam time frame. Kemudian kalau kita melihat di forex sendiri saat ini, potensi untuk penurunan terbaca di time frame 1 jam 63%, yaitu di pound sterling Aussie target ke 2.1240. Kemudian di pound sterling yaitu mengalami kenaikan time frame yang terjadi di 60 menit juga atau 1 jam. Kemudian probabilitas di atas 60% yaitu 63%. Target di 1.5714. Kemudian yang lainnya saya kira cukup bagus juga ini. Teridentifikasi di pound sterling Swiss di 240 menit 68%. Kita tinggal ambil probabilitas yang tertinggi nih Bu Tita. Nah ini dia, probabilitas yang tertinggi adalah di dolar yen yaitu di 74%. Dapat mengambil posisi sell target 123.57. Sangat gampang untuk melihat tingkat probabilitas yang tertinggi yang kita dapat ambil. Nah ini juga di pound sterling yen juga mengalami kenaikan 72%, target ke 195.57. Jadi kita tidak tidak pusing-pusing lagi untuk menganalisa, kita tinggal ambil auto chartis secara real, kemudian kita ambil posisi, batasi dengan stop loss, kemudian kita hitung jumlah lot yang kita transaksikan, sehingga dapat mengambil kesempatan peluang yang sangat bagus ini. Demikian Bu Tita beberapa ulasan yang singkat, semoga dapat bermanfaat. Silahkan disimpulkan Bu Tita. Oke Pak Di, jadi penjelasan tadi mungkin kita akan sedikit menyimpulkan bahwa melihat persediaan oil saat ini yang cukup melimpah itu sangat mungkin kan harga oil itu bisa mencapai $15 ya Pak Di. Itu terutama akibat pengaruh dari fake budget, Libya, Saudi dan Kuwait, terus persediaan penyimpanan oil oleh Iran yang cukup besar ya Pak Di, kira-kira 50 million per barrel. Kemudian 500 barrel. 500 million per barrel. Kemudian dengan kondisi oil saat ini kita bisa memanfaatkan pergerakan harga di market dan memanfaatkan auto chartis apalagi untuk membantu trading oil. Karena kemungkinan oil ini bisa rebound ke sekitar harga $43. Terus kita juga dapat mengambil probability yang tinggi ya Pak Di, seperti kalau untuk forex seperti yen. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semua. Kita berusaha memberikan materi yang terbaik, informasi yang terbaik pada morning briefing kali ini, dan hanya bersifat informasi saja dan tidak ditunjukkan sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.